Hai guys, aku mau melanjutkan cerita horornya, tapi karena ini lewat video mungkin agak panjang ya. Jadi ceritanya itu pada tahun 2016 atau 2017. Waktu itu aku tinggal di Tangerang, di rumah almarhumah tante. Waktu itu aku tinggal sendiri ya guys, belum ada tetangga, belum ada pokoknya di belakang itu masih sepi, belum ada tetangga, baru aku sendiri yang menghuni tempat di situ guys. Kebetulan aku kerja waktu itu di maskapai penerbangan, jadi pulangnya itu selalu sip-sipan dan selalu subuh-subuh kalau pulang berangkat, terus pulang juga sering malam gitu kan. Dan di dalam pikiranku ya nggak ada pikiran macam-macam gitu tinggal di situ tekan. Istilahnya rumahnya udah selamatan. Pasti ya nggak mikir ke arah sana gitu, kayak ketemu sesuatu gitu, nggak mikir gitu kan. Sampai pada akhirnya kemarin itu waktu aku tinggal di sana, emang sempat sih ada pengalaman. Malam-malam itu ceritanya karena kepanasan, kipas itu kan gerak ya karena kena lantai kan, jadi dia gerak gitu. Jadi kepanasan, akhirnya saya bangun. Pas aku bangun itu benerin kipas, tiba-tiba di rumah sebelah itu kayak ada yang gedor-gedor di dinding. Tapi ya karena aku udah kecapean ya aku tidur aja gitu kan. Nah, setelah itu tanteku kan waktu itu almarhumah masih tinggal di Parung kan. Jadi aku sendiri di situ. Nah, setelah beliau almarhumah itu menempati di situ, barulah cerita-cerita dari dari warga sekitar gitu, kayak teman-teman aku baru cerita kalau kok berani sih kamu di situ sendirian, padahal di situ tuh banyak yang aneh-aneh gitu. Nah, ada kejadian satu waktu itu, temanku dari maskapai itu tinggal di rumah, maksudnya nginep gitu. Nah, waktu aku di kamar itu kan waktu itu masih zaman BBM ya. Jadi aku BBM-an tuh di rumah ceritanya. Aku di kamar BBM-an. Nah, temanku ini dia di depan TV waktu itu. Depan TV. Terus kan ku bilang kan, biar terang nyalain aja eh buka aja kordennya gitu kan. Terus dibukalah sama dia kan. Terus pas aku lagi BBM-an di kamar tuh tiba-tiba dia diem, lagi teleponan kan dia sama pacarnya. Terus dia bilang, bentar-bentar aku mau nutup jendela gitu. Aku udah tahu sebenarnya dia itu anak indigo, ceritanya gitu. Anak indigo juga cewek, tapi sebut saja namanya si B gitu. Si B ini terus nutup jendelanya. Terus minggu kemudian aku nginep di kosan dia. Terus aku tanya sama dia, kenapa kok ditutup eh itu kordennya gitu. Kamu sih suruh buka korden itu di atas pohon randu atau pohon kapuk
itu ada Miss K, katanya lagi duduk-duduk di sana, dia ketawa-ketawa. Oh iya kak, gitu kan. Terus, nah setelah itu, eh habis itu aku diceritain juga sama tukang somai langgananku, kan dia biasa mangkal jam 11 malam di situ. Kok berani mbak sendirian di situ, katanya. Emang kenapa pak, kata saya gitu kan. Iya, kemarin itu waktu saya lewat rumah mbaknya, itu ada cewek manggil-manggil di depan rumah mbaknya. Kukira mbaknya yang mau beli somai, taunya bukan. Terus pas ku kejar ke depan rumah mbaknya, dia pindah ke samping, katanya. Oh, pindah ke samping. Terus dia kemana pak? Terus dia pas saya kejar lagi udah hilang, katanya. Udah terbang ke pohon randu yang di belakang, kata dia gitu. Oh, berarti itu sama ya sama cerita temanku yang kemarin gitu, guys. Nah, terus aku kan nemenin temenku main futsal, ceritanya tuh deket rumah. Terus dia cerita, kamu kok berani sih Ki tinggal di situ, katanya. Emang kenapa? Di situ kan angker, kata dia gitu. Nggak mau sendirian lagi, gitu. Angker kenapa? Aku nggak pernah ada aneh-aneh tuh, gitu kan. Terus habis itu dia bilang, ehm, iya dulu tuh katanya ada tukang sekuteng. Terus meninggalnya itu di belakang perumahan ini, katanya. Jadi setiap jam 12 malam itu bunyi ting 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 ting, kata dia gitu. Nah, oh iya kak, aku nggak tahu nggak pernah kalau ini kayak gitu, gitu kan. Terus dia cerita lagi, ada juga tuh pernah tukang sate, katanya. Lewat depan rumahmu situ, ada pohon sawo. Dia lewat situ, terus habis itu katanya ada kayak pohon atau apa kelapa. Maaf guys, kelapa atau kepala itu jatuh tiba-tiba di depan dia. Dia kaget. Akhirnya dia sampai sekarang nggak jualan lagi di situ satenya gitu. Oh iya tak gitu. Terus ada lagi teman-teman dari karantina, Karang Taruna, cerita juga katanya pernah waktu itu lagi videoin temennya lagi duduk berdua, katanya. Terus dia tuh kayak apa, kayak nantang gitu loh, di sini lo nggak ada pocong, pokoknya nyari-nyari setan gitu. Nggak ada di sini, nggak ada, kata dia gitu. Pas temennya ninggalin dia, baru dah dia duduk di sampingnya itu ada pocica gitu. Terus pas anak-anak Taruna itu pada nunggu karena besoknya mau outdoor, ada outbound gitu. Jadi kita kan pada begadang tuh, duduklah mereka di pos kamling depan. Katanya tuh ada apa yang ngelempar, kalau pas dia tidur di pos kamling itu dilempar sama batu, katanya gitu. Nah, terus pas aku lagi ngajar les waktu itu hamil 9 bulan Yusuf, aku kan ngajar les ya guys, ngajar les anak-anak kecil gitu, bahasa Inggris. Nah kemudian ada salah satu muridku itu cerita, kan di ujung pojok perumahan itu apa namanya, rumah kosong. Terus dia bilang, pas tante pas kesini tadi ada ini cewek apa, ada tante cantik tuh di pojok situ, rambutnya panjang, cantik deh tante. Loh, rumah itu kan rumah kosong, tak bilang gitu. Rumah itu kan rumah kosong, tak bilang gitu. Hah, tante jangan nakutin. Akhirnya aku nganterin dia pulang guys. Itu pas lagi hamil Yusuf itu. Nah terus pas masih belum
tanteku sudah pindah ke situ tuh, tanteku kan di rumah tuh, sekitar jam 12 itu aku diketuk sama tetangga. Katanya orang sebelah kesurupan katanya. Nah, itu setelah itu kan banyak tetangga baru gitu kan. Kebetulan tetanggaku ini punya suami, suaminya tuh lagi dinas, terus dia itu kan lagi hamil, terus di ditemenin sama ditemenin sama saudaranya gitu. Nah, tiba-tiba saudaranya ini habis ngaji maghrib itu teriak-teriak, guys. Nah, habis itu karena nggak ketakutan kan, akhirnya panggillah Pak Ustadz. Ternyata yang masuk ke dia itu 8 makhluk, termasuk noni Belandanya juga, guys, di situ. Itu. Nah, terus udah itu aja sih cerita yang waktu aku di Tangerang, guys. Katanya begitu. Karena di belakang rumah itu masih ada rawa-rawa gitulah. Tapi sekarang sudah rame sih di sana. Buat yang nonton ini, yang warga Tangerang, yang pernah setetangga, bisa diceritain di sini nggak apa-apa ya. Karena itu pengalaman paling berharga gitu kan. Oke deh, makasih, sekian. Ini bakal dijadikan part 1 dan part 2. Bye-bye guys.